Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Tanggal berapa ibu? Tanggal 24. Tua atau muda? Setiap tanggal 2 itu salam selalu ya. Saya rasanya itu tanggal 2 atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa an khassana min dhillatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bi idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نور بشار ومدد الجلد معنا في كل أدوار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أيها الحاضرون جماعة شكر الله Maulid Al-Yamlah. Saya akan mengangkat satu tema di dalam hadis riwayat Tirmizi, halaman hadisnya 2578. Status hadis hasan. Jadi status hadisnya hadis hasan. Saya akan menyimpulkan dengan kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, di mana beliau mengatakan banyak di antara kita berilmu tapi masuk neraka. Berilmu tapi masuk neraka. Kenapa nak berubah ini Pak Imam? Memang tetap Pak Imam berilmu tapi masuk dalam neraka. Siapakah itu di dalam hadis yang disinggung oleh Nabi? Telah bercerita kepada kami Ibnu Ka'ab bin Malik, dari bapaknya dia berkata, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda dari Nabi untuk orang-orang yang berilmu tapi masuk? Kita simak dalam ayat. Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan, siapa yang cari ilmu dengan tujuan untuk menyaingi ulama, ini kan ada baru dua, menyaingi ulama. Di sini ini hadis saya. Barang siapa yang menyaingi ulama, cari ilmu satu hadis, dua hadis, baru dia cari ulama, pergi berdebat sama itu ulama. Baru satu hadis, baru dua hadis, baru tiga hadis, berani dibilang saya tidak tahu. Datang dia beli baru cari satu hadisnya, baru hadisnya dua, itu pun dua hadis kullu bid'ah. Ada dua hadis apa namanya judulnya? Kullu bid'ah adalah itu tidak usah sama sini. Mencari ilmu dengan tujuan menyaingi ulama, berdebat dengan mereka, atau mempermainkan orang-orang bodoh. Ada ilmunya. Ada dua perkara orang berilmu masuk neraka. Perkara yang pertama, sabda Nabi, jangan kau cari ilmu baru kau mau berdebat di urusan itu. Laknat Allah kepada orang yang berilmu yang suka mencari perdebatan. Orang berdebat jagonya debat. Kalau kau mau masuk debat, ya masuk ke caleg, gubernur, ya wali kota. Kalau hadisnya Allah ayatnya Allah, hadis-hadis yang sudah dikarang oleh para salafus saleh dan para ulama kita, tidak usah diperdebatkan. Yang terpenting dan yang utama, ketika kita sudah mendengar hadis, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan mau bantah-bantah lagi yang sudah ada.
dilarang ditambah, dilarang dikurang. Ada itu orang baca Al-Fatihah, datang aliran apa, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat Al-Fatihah 7 ayat yang berulang-ulang. Datang ada orang yang mau rubah Al-Fatihah menjadi 6 ayat. Misalnya, apanya yang hilang? Al-Fatihah ini alhamdulillah. Ada yang tahu alhamdulillah? Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau dikurangi ayat 7 jadi apa sih? Sampai di mana sih, Pak? Lah mana Nabi gitu? Nasirin tidak baca. Kalau kira-kira Al-Fatihah dikurangi nomor 7-nya, sisa apa yang terakhir? Sesuai nama Majelis Siratal Mustaqim. Semoga kita semua dapat menjempurangi yang namanya Sidratul Muntaha. Sesuai jalan ihdinas. Jadi kalau dapat di jalan lurus-lurus, maka lurus-lurus. Apa kata Nabi? Hati-hati ki orang yang berilmu, jangan suka salahkan orang lain. Itu yang pertama, perkara yang masuk neraka. Baru hadis 1, 2, 3. Nah, cari ulama, berdebatnya ulama di mana? Beraninya ini berdebat di Google atau di Facebook atau di WA, berdebat begitu. Ketika ketemu sama itu ulama kan dalam bahasa. Ini namanya Pak Imam. Ada stroke Pak Imam. Nabi SAW menyebutkan hadisnya. Ada orang cari ilmu suka nak kasih bodoh-bodoh orang. Ini juga masuk neraka. Banyak orang pintar nak kasih bodoh-bodoh orang. Jangan bikin heran dia itu menteri-menteri masuk penjara. Banyak orang pintar masuk kemana yang lebih banyak? Orang bodoh masuk penjara atau orang pintar masuk penjara? Coba mikir dia di TV. Banyak orang pintar itu dikasih pakai baju orange. Pakai baju apa namanya? KPK. Itu orang pintar semua. Jadi hati-hati, orang berilmu itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi kalau ada orang berilmu, maka cintailah dia, sayang. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu, minimal kita itu sama orang yang jangan benci, jangan hujat, jangan fitnah itu orang berilmu. Cintai dia, sayangi dia. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah, ketika ingin diberkahi oleh Allah, maka doakan para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang membenci apa yang dibenci, siapa yang membenci apa yang dicintai oleh Allah, sungguh celakalah dia hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Celaka dia. Kenapa? Ada Allah cinta sama dia, dia benci. Yang benci Allah ingin cintai, tak balik. Bangkit. Ada orang yang cintai Allah, dia itu benci. Allah membenci situ orang, tapi dia sayang orang. Ini dalam hadis, saya akan dalam tafsir ya. Hadis riwayat Tirmizi ini 2678 hadis, statusnya hasan. Inti hadis ini dua. Inti hadis ini hanya dua. Jangan dicari ilmu hanya mau berdebat saja. Jadi kesimpulannya, jangan mau belajar hanya ingin berdebat. Yang kedua, jangan cari ilmu baru kau mau bodoh-bodohi orang. Tolong apa namanya? Apa? Tolong apa? Paktol. Bahasa Inggris itu saya baru dengar. Paktol, saya bagus itu istilah itu. Paktol. Kesimpulan,
Menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim. Bahwasanya ilmu itu wajib bagi orang yang muslim. Ini kesimpulan hadis. Kesimpulan yang kedua, menuntut ilmu bertujuan mendekatkan diri. Kalau kita belajar mencari ilmu, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang berilmu tanpa masuk di neraka, berarti dia bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhi dirinya kepada Allah. Yang ketiga, siapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk menandingi. Itu tadi kesimpulannya. Siapa yang mencari untuk menandingi? Ada itu orang nak tahu tapi pura-pura tidak tahu, nauji, menguji. Itu juga tidak boleh menguji. Jadi keempat, setiap menuntut ilmu agar dihormati. Jangan mau cari ilmu. Ada orang cari ilmu, cari gelar SH, MA, profesor, doktor. Tujuannya bukan mau membagi ilmu, tapi mau dihormati. Sama orang pergi haji, mau cari gelar haji. Bulan-bulan dipanggil Pak. Akhirnya apa? Bukan mabrur, tapi bangkrut. Di sini alhamdulillah calon-calon haji semua. Insya Allah calon-calon umroh juga. Tapi selesai corona. Karena umroh ini dibuka di Indonesia, saya dapat ngomong saya juga ini tiap tahun harus saya berangkat. Umroh ini dibuka nanti bulan April. Baru dibuka 50% saya dulu. Sudah 100%. Nanti bulan September baru dibuka lagi 75%. Nanti masuk Januari 2002 baru 100%. Jadi dibatasi. Jadi 50 dulu, baru 75, baru 25 nya disimpan di Januari berikutnya. Jadi kalau orang mau pergi haji, misalnya kotanya Makassar cuma contoh saja 100 misalnya kotanya Makassar, menjadi 50 dia bisa pergi. 50 nya nanti di bulan September. Nanti September lagi diambil 50 ya, diambil 25, baru 25 nya lagi disimpan di Januari. Ya, insya Allah. Yang terakhir, menuntut ilmu dengan mengikhlaskan diri agar dengan ilmu yang kita raih semakin dekat kepada Allah, semakin jauhi menuntut ilmu untuk dilihat lebih pandai. Jangan bikin belajar baru mau jadi bilang pandai. Begini contohnya ya. Saya kasih contoh. Ada itu orang menuntut ilmu. Ilmu itu orang ada dua macam. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu Allah dengan ilmu urusan dunia. Kalau urusan Allah jangan beda. Banyak orang menuntut ilmu tuh di sana menuntut ilmu. Bangun sana sikirnya di atas itu bisa terbang-terbang orang kalau sikir. Yang dia cari bukan sikirnya, terbang-terbangnya. Sikirnya enggak ada. Oh di sana terbang, di bawah keraing sana terbang-terbang sikir atau apa? Yang nasari terbang-terbangnya. Sudah pulang sini juga, saya bisa terbang. Bisa terbang kalau di atas pesawat kok. Ilmu itu bukan ilmu yang dimaksud, ilmu itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu hilang, bukan ilmu ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang ketika kita ambil itu ilmu bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itu ilmu. Tapi kalau ada ilmu bermanfaat untuk diri kita tidak bermanfaat orang lain, biji dibus-dubus, bukan ilmu namanya, tatalega, bukan ilmu. Ada. Sampai ada dulu pernah pisau baru ada dua pisau, ada kemudian ada pernah dulu viral itu. Bagaimana ya artisanya itu? Dia pamer gini. Ternyata pisaunya itu pisau bisa melingkar di tangannya. Banyak orang kebal, tapi kebal itu hanya milik Allah. Kebal, saya mau cari ilmu kebal difitnah, ilmu kebal dihujat. Kan sekarang kalau kita baru difitnah loyo apa? Jadi ilmu yang baik untuk diri kita itu baik juga untuk orang lain.
Jangan cari ilmu hanya untuk pribadi kita. Kalau ilmu pribadi kita itu, nah di sini kan sudah tahu semua. Siapa yang sudah hafal Al-Fatihah, maka suratul Fatihah atau ummul kitab yang kalian sudah pahami, yang kalian sudah karena membaca Al-Quran itu kan ada 7M. Kalau orang membaca Al-Quran itu ada 7M yang harus diperhatikan. 7M pertama membaca, 7M kedua menterjemah, 7M ketiga meneliti, 7M keempat menghayati, 7M kelima mengamalkan, 7M ke-6 sampai 7 gue lupa ya. Tapi yang jelas tuh ada orang baca saja, tidak menterjemah. Jadi yang ada Bismillahirrahmanirrahim, kita baca saja, tidak tahu apa artinya. Beda itu manfaatnya orang baca Al-Fatihah dengan memahami artinya. Bahkan tetesan air matamu bisa keluar ketika engkau membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana ketika engkau membaca ayat itu, lantas hatimu, jiwamu tersapu dengan bacaan yang kau baca itu tadi. Itu baru bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Ini ada juga ada. Satu gula-gula idalah. Ada nikmati. Ada nikmati. Mau gimana? Baca. Sama gitu. Nikmatnya kalau ada orang ahli zikir, ahli makrifat, ahli tasawuf, ahli tarekat, semua ini dia merasakan zikir yang dibaca di dalam qalbu yang bergerak. Coba dan jangan heran-heran kalau ada orang lupa zikir atau atau aja dia ikuti irama zikir. Itu tergantung dari penghayatannya. Yang salah itu ada orang tidak zikir tomi, nah salah kan tomi orang zikir yang goyang-goyang. Yang salah yang tidak berzikir. Ada. Saya pernah ada tarian di mana Bantimurung ada Ustaz Haji Tundru di Maros. Itu zikirnya zikir sufi. Zikirnya zikir cewek. Oh Pak Imam. Zikirnya zikir sufi. Zikirnya zikir sufi. Zikir sufi kalau zikir luar biasa. Zikir sufi dulu goyangnya duduk baru nanti berdiri. Nanti itu gimana berdiri. Jadi kalau orang tidak biasa dia, kalau orang tidak biasa, lihat. Padahal itu ada namanya zikir sufi. Zikir sufi. Aduh, ya sama ada Pak Imam. Zikir apa? Sufi. Insya Allah ilmu yang kita dapat di tempat ini, ilmu yang kita dapat di pondok-pondok pesantren, ilmu yang kita dapatkan dari radio, dari TV, dari para ulama, ilmu yang keluar dari bibir-bibir ulama karismatik, ilmu yang kita dengarkan dari para habaib, ilmu yang kita dengarkan dari para kiai, ilmu yang kita dengarkan dari para ustaz, dai, dan semua orang yang membawa ilmu, ambillah ilmu itu walaupun yang membawanya tidak mampu menjalankan apa yang dia sampaikan. Ada teman-teman orang bawa ilmu, dia tidak mampu. Dia pintar tapi tidak mampu mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. Ambil itu ilmunya, jangan ikuti orangnya, jangan benci orangnya. Ambil ilmunya, karena tidak ada ilmu yang jelek. Yang jelek itu adalah pribadi. Ambil ilmunya, dan kamu kira dengar sana ilmunya. Tidak ada ilmu yang jelek cara mengamalkannya. Tidak ada ilmu yang tidak baik. Maka perbaiki. Nah, pembahasan yang kedua, ilmu dapat menjadi kendaraan bagi kita. Ilmu dapat menjadi sebab terselamatnya kita di dunia. Ilmu, orang yang berilmu, cahaya tubuhnya
terang bersinar bagaikan rembulan di tengah malam. Itu orang berilmu. Dan jangan heran, itu orang berilmu. Ketika kita di Makassar berniat sama orang yang kita cintai, misalnya kita cinta wali-walinya Allah, kita cinta para salafus saleh, kita cinta orang yang dicintai oleh Allah, kita cinta sama Nabi. Memang kalau kita ingat, maka dia mendengar apa yang kita biar jauh. Kalau kita kangen sama para ulama, para wali-wali Allah, wali Allah kita sebut. Ila hadratin al-imam Syekh Abu Bakar bin Syarif Fahri al-Wujud, ila hadrati al-Habib Abdullah bin Abi Haddad, ila hadrati yang dihadirkan bukan orangnya tapi ruhnya. Ila hadrati yang dihadirkan apa? Jangan heran kalau kita tutup banyak orang. Insya Allah tidak ada orang yang rugi menuntut ilmu, melainkan dia mendapat keselamatan dunia sampai akhirat. Insya Allah semoga kita semua yang duduk di tempat ini, baik diri kita, baik keluarga kita, mudah-mudahan diberikan keistimewaan untuk selalu mendengar nasihat-nasihat ilmu, untuk selalu mencari ilmu, untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Kita doakan habis Quran kita, semoga di Indonesia ini, di Sulawesi Selatan, Kota Makassar semakin banyak habis Quran. Kita doakan orang-orang ahli zikir kita semoga istiqamah. Semoga kita semua yang senantiasa istiqamah hadir zikir di hari Ahad, di malam Jumat, melainkan semua langkah-langkahnya dari rumah menuju ke tempat ini dihitung oleh Allah bagaikan ribuan berkah yang tak terhitung nilainya. Satu ketika ada malaikat ditanya, malaikat ini tanya, ada yang bertanya sama malaikat pencatat hujan. Ada kisahnya, satu ketika malaikat pencatat hujan ini ditanya, ada berapa tetesan hujan yang turun di muka bumi? Dengan spontan malaikat pencatat hujan ini langsung sekian. Begitu malaikat pencatat hujan ditanya lagi, tahukah engkau ada berapakah orang yang membaca salawat di dunia ini? Malaikat pencatat hujan ini tidak mampu menghitung, karena orang, misalnya kita di sini ada 10-10-nya membaca salawat, berarti pahala ada berapa? Karena ada firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu. Nah sekarang kalau kita baca, kalau hitungannya, kalau tetesan hujan jatuh di bumi satu kali dihitung berapa? 1 atau 10? Kalau tetesan hujan jatuh dari langit dihitung 1 atau 10? Kalau bacaan salawat dibaca satu kali dihitung 1 atau 10? Makanya malaikat pencatat hujan itu bingung mencatat berapa pahala yang kalian dapatkan setiap kalian membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pahalanya bukan 1 banding. Makanya bingung itu para malaikat menghitung salawat. Ada berapa salawat yang kita baca dari maghrib sampai sudah isya? Ribuan salawat. Malaikat ini pusing. Baru satu tempat, belum tempat lain. Bagaimana nih kalau hujan turun satu tetes, 1 tahun kita hitung. Tapi kalau ada orang baca Allah, 1 10, 2 20, 3 30 dan seterusnya. Bingung ini malaikat, nggak tahu di mana mau catat. Bahkan malaikat pencatat hujan ini bertanya, seandainya Allah menyiapkan aku buku catatan, tak mampu aku menghitung berapa banyak pahala dan berapa banyak manusia di antara kalian di muka bumi ini dan senantiasa lisannya berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Salawat, Allahumma sholli, minta kami baca salawat, dibalas kami sama Allah. Asy-syifa,
Dia menjadi obat untuk semua orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, obatnya salawat. Kalau ada yang susah, salawat. Mau naik motor, salawat. Mau ada cewek yang kita suka, bacakan salawat. Siapa yang tidak mau, siapa yang belum punya anak, bacakan salawat. Ambil punya istrimu, gosok-gosok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kami dicemburu yang belum kawin, yang punya istri itu gosok-gosok istrinya. Yang tidak punya istri itu coba kumpul uang panai. Uang panainya apa? Salawat no. Kalau cewek-cewek di sini yang hadir, tidak tinggi uang panainya, Al-Fatihah. Tunjuk mami yang mana mau kita makan. Kita yang Al-Fatihah. Yang penting jelas yang Al-Fatihah. Nah, jadi siapa yang mau menikah, baca salam. Siapa yang mau punya anak, baca. Siapa yang mau suka cewek cantik, baca lagi salawat. Jadi kalau ada cewek cantik tak tutup mukanya, bacakan salawat. Baru bacakan Fatimah Tushara, karena dia tidak akan buka kalau bukan yang halal. Kalau mau halal, yang bacakan salawat. Semua perkara yang tidak ada salawatnya tidak batal. Orang sholat tidak baca salawat, batal. Orang menikah tidak ada salawatnya, batal. Orang yang berdoa tidak membaca salawat, batal doanya. Apapun perkara yang kalian lakukan di muka bumi ini tanpa ada kekasihnya Allah yang kau sebut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak sebut namanya Nabi, jangan harap doamu mau dikabulkan, saudara. Tidak ada doa yang dikabulkan. Walaupun doamu bengkak-bengkak kakimu sampai 12 jam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Nabi Allah, siapa. Ini sebut nama kekasih. Kalau kita mau pergi di gubernur, apa langsung gubernurnya atau asistennya? Adakah orang yang bisa langsung mau bikin surat lamaran langsung gubernur kasih? Belum tentu langsung juga sama asistennya, banyak tangan. Begitupun ketika engkau ingin ketemu kepada Allah, jangan engkau menghadap kepada Allah sementara dosa-dosa maksiat yang tidak pernah kau hitung di muka bumi sana. Jangan pernah kau mau ingin ketemu kepada Allah sementara engkau membenci kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumil akhirat nanti berada di bawah naungan bendera-bendera panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.